Halo semuanya, kembali lagi di video aku. Kenalin, aku Hikmah Putri Ayu Fadila. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang tugas struktur data selanjutnya, yaitu tentang Q. Nah, sebelum aku jelasin tentang tugasnya, aku bakal ngejelasin sedikit tentang apa itu Q. Jadi, Q adalah struktur data yang mengikuti prinsip FIFO atau first in, first out, yang berarti elemen yang pertama kali dimasukkan ke dalam antrian merupakan elemen yang pertama kali dikeluarkan. Nah, operasi dasar Q itu ada 6, yaitu ada NQ, the Q, pick, display, is empty, dan is full. Nah, NQ ini menambah elemen ke bagian belakang antrian. Lalu ada the Q, yang berarti menghapus elemen dari bagian depan antrian. Lalu ada pick untuk melihat elemen terdepan tanpa menghapus elemen tadi. Lalu yang keempat ada display untuk menampilkan semua elemen dalam antrian atau queue. Lalu ada is empty. Nah, ini untuk memeriksa apakah antrian kosong. Lalu yang terakhir ada is full untuk memeriksa apakah antrian sudah penuh. Nah, oke, di sini tugasnya yaitu membuat program menu berbasis queue yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan elemen ke dalam queue atau NQ, lalu ada menghapus elemen dari Q atau DQ, lalu melihat elemen depan atau front, lalu ada melihat seluruh isi Q atau display, dan yang terakhir keluar dari program. Oke, langsung aja kita ke kodenya. Nah, oke, ini adalah program implementasi Q menggunakan array. Oke, langsung aja aku bakal jelasin kodenya. Nah, oke, di sini ada include IOStream yang merupakan library standar untuk input dan output seperti di scene dan cout. Lalu di sini ada define max 5. Nah, ini untuk mendefinisikan ukuran maksimum queue atau antrian yaitu 5. Lalu di sini ada using namespace, ini untuk membuat kode lebih ringkas dan lebih mudah dibaca. Oke, selanjutnya di sini ada kelas Q. Nah, kelas ini mendefinisikan struktur Q dan operasi-operasi yang dilakukan pada Q ini. Di sini ada integer front, rear. Nah, ini menyimpan indeks elemen terdepan atau front dan terbelakang atau rear di dalam Q ini. Lalu di sini ada array untuk menyimpan elemen-elemen dalam antrian. Lalu di sini ada fungsi Q. Nah, ini untuk menginisialisasi front dan rear ke -1 yang menandakan bahwa antriannya kosong. Nah, lalu selanjutnya di sini ada fungsi bool is empty. Nah, fungsi is empty ini untuk memeriksa apakah antrian kosong. Nah, fungsi ini mengembalikan nilai true jika front adalah -1 atau antrian kosong, atau jika front lebih besar dari rear, yang berarti semua elemen telah dihapus. Lalu selanjutnya ada fungsi bool is full. Nah, fungsi ini untuk memeriksa apakah antrian sudah penuh. Nah, fungsi ini mengembalikan nilai true jika rear mencapai max -1, yang berarti tidak ada ruang lagi untuk menambahkan elemen baru. Selanjutnya di sini ada fungsi void NQ. Nah, fungsi ini untuk menambahkan elemen ke dalam Q atau antrian. Nah, di fungsi ini yang pertama itu memeriksa apakah antrian penuh dengan memanggil is full. Nah, jika penuh akan menampilkan pesan kesalahan Q penuh, tidak bisa menambahkan elemen. Nah, jika ini adalah elemen pertama yang ditambahkan, yaitu front adalah -1, nah front ini akan diset ke 0. Nah, lalu kita bisa menambahkan elemen X ke posisi rear dan meningkatkan rear dengan plus rear. Lalu jika berhasil akan menampilkan pesan bahwa elemen telah berhasil ditambahkan. Yang selanjutnya di sini ada fungsi the Q. Nah, fungsi ini untuk menghapus elemen di dalam antrian. Nah, dalam fungsi ini memeriksa apakah antrian kosong dengan memanggil is empty. Nah, jika kosong akan menampilkan kesalahan, yaitu Q kosong, tidak ada elemen untuk dihapus, dan akan keluar dari fungsi. Nah, lalu fungsi ini akan menampilkan elemen yang dihapus. Lalu di sini akan meningkatkan front untuk menunjukkan ke elemen berikutnya. Nah, jika setelah penghapusan front lebih besar dari rear, program akan mereset front dan rear ke -1, yang menandakan bahwa antrian sekarang kosong. Nah, selanjutnya di sini adalah fungsi inPick. Fungsi ini berfungsi untuk melihat elemen
terdepan dari queue. Nah, fungsi ini memeriksa apakah antrian kosong dengan memanggil isEmpty. Jika kosong akan menampilkan pesan kesalahan, queue kosong tidak ada elemen terdepan, dan akan mengembalikan nilai -1. Jika tidak, program akan mengembalikan elemen di indeks front. Terus selanjutnya, di sini ada fungsi void display. Nah, fungsi display ini untuk menampilkan isi antrian queue ini. Nah, fungsi ini memeriksa apakah antrian kosong dengan memanggil isEmpty. Jika kosong akan menampilkan pesan queue kosong dan akan keluar dari fungsi. Nah, jika tidak kosong, akan menampilkan output isi. Nah, nanti di sini akan menampilkan semua elemen dari front hingga rear dengan menggunakan looping for. Lalu yang terakhir di sini ada fungsi integer main. Nah, ini adalah program utama inisialisasi queue dengan menggunakan array. Di sini ada 5 menu. Di sini terdapat judulnya yaitu menu queue array. Lalu ada menu pertama yaitu enqueue, menu kedua dequeue, menu ketiga front, menu keempat display, dan menu kelima keluar. Di sini menggunakan looping do while untuk terus menampilkan menu hingga pengguna memilih menu kelima atau keluar. Lalu di sini menggunakan switch untuk menangani pilihan pengguna dan memanggil metode yang sesuai pada objek queue. Oke, langsung saja kita coba running untuk melihat outputnya. Nah, seperti ini outputnya, ada judul, menu queue array, dan 5 menu. Di sini saya akan langsung coba inputkan yang untuk menu pertama, itu tambah elemen. Nah, di sini saya sudah menginputkan 5 elemen. Nah, untuk mengeceknya, di sini saya akan menginputkan menu 4 untuk melihat seluruh isi queue tadi yang telah saya input. Nah, benarnya ada 5, ada 11, 12, 13, 14, dan 15. Selanjutnya kita coba untuk menu kedua, yaitu the queue untuk menghapus elemen. Nah, di sini terlihat 11 dikeluarkan dari queue karena 11 yang pertama diinputkan. Jadi benar ya, prinsip queue ini jadi first in, first out. Jadi yang pertama masuk, yang pertama keluar. Lalu kita coba lihat lagi seluruh isi queue yang tersisa. Itu tinggal 12, 13, 14, dan 15. Lalu di sini saya akan mencoba menu ketiga untuk melihat elemen terdepan. Nah, elemen terdepannya adalah 12, benar ya, 12. Nah, lalu menu yang terakhir yaitu menu 5 untuk keluar dari program. Nah, ini adalah implementasi queue dengan array. Nah, yang selanjutnya yaitu implementasi queue menggunakan linked list. Oke, langsung saja kita ke kodenya. Nah, oke, ini adalah program implementasi queue menggunakan linked list. Seperti biasa di sini ada include stream sebagai library input/output standar yaitu sin dan cout. Nah, selanjutnya di sini ada struct node. Nah, struct node ini menyimpan informasi tentang elemen dalam antrian yang memiliki dua atribut, yaitu ada integer data untuk menyimpan nilai elemen dan ada pointer next yang menuju ke node berikutnya di dalam queue atau antrian. Nah, lalu di sini ada kelas queue. Nah, kelas queue ini mendefinisikan struktur antrian dan operasi-operasi yang dapat dilakukan pada queue ini. Nah, di sini ada pointer front dan rear untuk menunjuk elemen terdepan dan terbelakang dari antrian. Nah, lalu di sini ada konstruktor queue. Nah, konstruktor queue ini menginisialisasi objek queue dengan mengatur front dan rear ke 0 yang menandakan bahwa antrian kosong. Lalu di sini ada fungsi bool is empty. Fungsi ini untuk memeriksa apakah antrian kosong. Nah, fungsi ini memeriksa apakah front adalah 0. Selanjutnya di sini ada fungsi enqueue. Nah, fungsi ini untuk menambahkan elemen ke dalam queue atau antrian. Nah, fungsi ini menambahkan elemen X ke dalam antrian. Di sini membuat node baru atau temp dan mengisi data dengan X. Nah, jika rear adalah 0, berarti antrian kosong. Jadi front dan rear akan diset ke node baru.
Nah, jika tidak, di sini akan menambahkan node baru ke akhir antrian dengan mengatur rear next ke temp dan kemudian set rear ke temp. Lalu di sini ada tampilan pesan bahwa elemen telah berhasil ditambahkan. Terus selanjutnya di sini ada fungsi the queue. Nah, fungsi ini untuk menghapus elemen. Nah, fungsi ini memeriksa apakah antrian kosong. Jika kosong akan menampilkan kesalahan, queue kosong tidak ada elemen untuk dihapus dan akan keluar dari fungsi. Jika tidak, akan menampilkan elemen yang dihapus. Lalu front akan dipindahkan ke elemen berikutnya. Jika setelah penghapusan front menjadi null, rear akan di-reset ke null juga, yang menandakan bahwa antrian sekarang kosong. Dan sini ada delete temp yang berarti hapus node yang telah dihapus dari memori. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi integer peek. Ini untuk melihat elemen depan. Nah, fungsi ini memeriksa apakah antrian kosong atau is empty. Nah, jika kosong akan menampilkan elemen kesalahan queue kosong, tidak ada elemen terdepan, dan akan mengembalikan -1. Nah, jika tidak, kembalikan data dari elemen di front. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi void display untuk menampilkan isi elemen. Nah, fungsi ini menampilkan semua elemen dalam antrian dari front hingga rear. Fungsi ini memeriksa apakah antrian kosong atau is empty. Jika kosong akan menampilkan kesalahan queue kosong dan keluar dari fungsi. Jika tidak kosong, di sini akan menggunakan loop while untuk menampilkan semua elemen dari front hingga rear. Lalu yang terakhir di sini ada fungsi utama, yaitu fungsi integer main yang berisi menu utama dari program ini. Di sini ada judul menu, yaitu menu queue link list, dan ada pilihan 5 menu. Ada enqueue, dequeue, front, display, dan menu exit atau keluar. Di sini menggunakan loop do while supaya program akan terus menampilkan menu hingga pengguna memilih menu kelima atau keluar. Lalu di sini menggunakan switch untuk menangani pilihan pengguna dan memanggil metode yang sesuai pada objek queue. Nah, oke, langsung saja kita coba run kode ini untuk melihat outputnya. Nah, seperti ini programnya. Di sini ada judul menu, yaitu menu queue link list dengan 5 menu. Ada enqueue, dequeue, front, dan front, display, dan keluar. Kita akan coba inputkan. Di sini saya akan menambahkan elemen. Nah, saya sudah menambahkan 5 elemen. Di sini saya akan melihat seluruh isi queue atau display dengan menginputkan menu 4. Nah, di sini ada elemen yang tadi saya inputkan, ada 11, 12, 13, 14, dan 15. Di sini akan coba saya hapus elemennya itu dengan memilih menu the queue atau 2. Nah, 11 dikeluarkan dari queue karena 11 merupakan elemen pertama atau elemen awal. Lalu di sini saya akan melihat elemen terdepan atau front dari queue ini dengan menginputkan menu 3. Nah, elemen terdepan tadi adalah 12. Lalu di sini saya akan melihat seluruh isi queue dengan menginputkan menu keempat. Sekarang tinggal 12, 13, 14, dan 15. Seperti itu, lalu saya pilih menu 5 atau keluar untuk mengakhiri program ini. Nah, seperti ini program implementasi queue menggunakan link list. Sekian video dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.